Salam damai sejahtera dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi saat ini untuk mempelajari Alkitab atau belajar Alkitab. Kiranya berkat Tuhan selama waktu-waktu yang lalu menjadi bahagian saudara secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Tema kita pada saat ini, Sabat yang berhubungan dengan sistem kalender. Karena kita tahu ada beberapa aliran-aliran memiliki kalender masing-masing, ya. Seperti Anda bisa dapatkan di luar sana, mungkin dari Timur Tengah ada sistem kalender mereka, di Cina ada sistem kalender mereka, dan lain sebagainya, ya. Di Jawa ada sistem kalender perhitungan Jawa. Nah, yang kita pelajari sekarang ini Sabat yang berhubungan dengan kalender yang kita kenal biasanya pada saat ini, ya, yang berhubungan dengan kekristenan, baik itu Gregorian System, Lunar System, Solar System. Nah, apakah Sabat hari ke-7 dalam minggu, siklus mingguan, 1 minggu 7 hari, dipengaruhi atau ditentukan oleh sistem kalender tersebut? Itu yang kita akan pelajari. Nah, pertama, sebelum kita menganut Gregorian System, dulunya di dunia ini mengenal Julian System. Tetapi pada tahun 1582, Paus Gregory ke-13 dia memperbaharui sistem dari Julian System dari Gregorian System tahun Masehi di bulan Oktober, di mana hari Kamis tanggal 4 bulan Oktober tahun 1582, ya, Gregorian System tidak melanjutkan tanggal 5 pada hari Jumat, tetapi dia tambahkan 10 hari ke depan, ya. Sehingga hari Jumat itu tanggal 15, tanggal 16, dan seterusnya. Sampai sekarang ini kita menganut Gregorian System. Nah, perubahan itu terjadi, ya, tidak mempengaruhi siklus mingguan yang ada. Kita lihat, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap 1 minggu 7 hari, ya. Tetapi perhitungan kalendernya itu yang dirubah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, hari Kamis, lanjut tanggal 15 hari Jumat, dan seterusnya. Itu Gregorian System dari Julian System. Nah, mengenai siklus mingguan, ya, pernah dipertanyakan kepada akan Angkatan Laut Amerika Serikat tentang siklus mingguan ini. Lalu mereka coba menyelidiki, dan hasilnya mereka katakan, ya, bahwa siklus mingguan ini sudah ada atau sudah dikenal sebelum era kekristenan ada. Dan mereka buat surat pernyataan, ya, surat pernyataan lah dari hasil penelitian mereka, ya, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret tahun 1932, yang menyatakan bahwa siklus mingguan ini sudah ada sebelum era kekristenan ada, jauh sebelum era kekristenan ada. Jadi itu menyatakan bahwa siklus mingguan 1 minggu 7 hari ini sudah dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Nah, mari kita belajar Alkitab. Sekarang kita buka Alkitab, ya. Dalam buku Kejadian dikatakan, ya, Anda bisa baca, Allah menetapkan 2 kelompok hari, yaitu 6 hari kerja, dan hari yang ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan. Jadi 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Hari yang ke-7 adalah Sabat, di mana dia berhenti, ya, memberkati dan menguduskannya. Itu Allah bagi, ya, kelompok hari. Namun di kemudian hari, setelah orang Israel keluar dari Mesir, Allah memberikan satu, katakanlah, istilah baru, yaitu hari bulan baru untuk menentukan upacara-upacara dalam sistem peribadatan bangsa Israel tahunan, ya. Jadi setiap tahun upacara-upacara itu dirayakan. Nah, oleh karena adanya hari bulan baru ini, katakan istilah baru ini hari bulan baru, maka bangsa Israel menetapkan suatu sistem kalender yang berdasarkan lunar dan solar, kombinasi
lunar system dan solar system yang disebut lunisolar system untuk menyesuaikan dengan sistem upacara mereka. Namun dalam perjalanan waktu hingga saat ini, lunar system mempengaruhi beberapa kelompok sehingga mereka menyajikan sabat berdasarkan lunar system, di mana sabat setiap bulan jatuh pada setiap tanggal 8, 15, 22, dan 29. Contohnya, kalender lunar, Anda bisa lihat pada slide ini, atau gambar ini, hari bulan baru berada di atas kalender, ya. Itu tidak menjadi dasar perhitungan hari dalam menentukan sabat. Mereka mulai dari tanggal 2 hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-8 hari sabat, yaitu hari Sabtu. Ya. Jadi tanggal 8 hari Sabtu, tanggal 15 hari Sabtu, tanggal 2 hari Sabtu, tanggal 29 hari Sabtu, itulah sabat. Ini lunar kalender. Nah, kalender lunar 12 bulan, 354 hari, atau setiap bulannya kurang lebih 29 hari lebih, ya, 29 hari, mungkin 29,5 hari, ya, lebih beberapa jam. Itu kalender lunar. Nah, kalender Israel adalah lunisolar, ya, yang umum. Kalender Israel itu lunisolar, artinya waktu diukur berdasarkan bulan baru, di mana perputaran bulan mengelilingi bumi, yaitu lunar system, dan juga matahari, perputaran bumi mengelilingi matahari, yaitu solar system. Ya, dikombinasikan menjadi lunisolar. Contohnya, lunisolar system ini dalam menentukan sabat, tanggalnya tetap sama, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29. Tetapi karena mereka kombinasikan suatu sistem dari lunar dan solar, maka sabat itu setiap bulan bisa, bulan berikutnya bisa berganti hari. Contohnya seperti dalam gambar ini. Hari Jumat tanggal 29, ya. Kalau lunar system itu hari Sabat. Ya, tetapi karena ini kombinasi lunar dan solar, maka hari Sabat jatuh pada hari Jumat. Tanggal 1 hari Sabtu. Dalam siklus mingguan 7 hari, hari Sabtu, ya. Tetapi itu tidak digunakan sebagai hari dasar hari untuk menentukan hari Sabat. Mereka mulai dari tanggal 2 hari Minggu, ya. Terus sampai dengan tanggal 8 hari Sabtu itu hari Sabat. Ya. Tanggal 15 hari Sabtu hari Sabat, tanggal 22 hari Sabtu hari Sabat, tanggal 29 hari Sabtu hari Sabat. Nah, karena ini kombinasi lunar dan solar, maka ada tanggal 30. Tanggal 30 itu tidak diperhitungkan bagi mereka. Ya, mereka lanjut kepada tanggal 1, yaitu hari bulan baru, bukan hari yang didasarkan untuk menghitung hari Sabat. Mereka lanjut ke tanggal 2 hari Selasa. Sampai dengan tanggal 8 hari Sabat itu jatuh pada hari Senin. Bulan berikutnya, ya. Tanggal 15 hari Senin, tanggal 22, tanggal 29 hari Senin. Bulan berikutnya tanggal 1 hari bulan baru. Ya. Tetapi itu sekali lagi hari yang tidak digunakan untuk menghitung hari Sabat. Hari ke-7, ya. Jadi mereka mulai dari hari Rabu tanggal 2. Jadi hari Sabat, hari ke-7 jatuh pada hari Selasa. Tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 9, itulah Sabat bagi mereka hari Selasa yang menganut lunisolar system. Tanggal 30, itu hari Rabu, tidak dimasukkan dalam perhitungan kalender, tetapi hari Kamis tanggal 1 itu bulan baru. Maka menghitung untuk jatuh pada hari Sabat, itu kena tanggal 8 pada hari Kamis. Jadi kita lihat ini, bulan pertama hari Sabtu tanggal 8, 15, 22, 29 itu hari Sabat. Tapi bulan sebelumnya itu hari Jumat hari Sabat. Nah, bulan berikutnya itu hari Senin hari Sabat. Bulan berikutnya hari Selasa hari Sabat. Bulan berikutnya hari Kamis hari Sabat. Jadi dalam setiap tahun, di dalam bulan ke bulan, hari Sabat itu bisa berubah-ubah, bisa hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, dan seterusnya. Itu lunisolar. Yang apa? Yang
kita coba pelajari tadi ya, bagaimana menghitungnya. Karena mereka kombinasikan lunar dan solar system, jadi lunisolar. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya jumlah hari dalam lunar system dibandingkan dengan solar system yang tidak sama. Kalender lunar 12 bulan, 354 hari ya, adalah sekitar 11 hari lebih pendek dari kalender solar system, yaitu 365 hari. Nah, di dunia kuno ini diselesaikan dengan menambahkan 1 bulan ekstra 7 kali dalam 19 tahun. Atau dengan kata lain, kurang lebih 3 tahun sekali ditambahkan 1 bulan. Contohnya, kalender Ibrani atau Jewish yang mengkombinasikan lunar system dan solar system. Dan ini dipraktekkan oleh mereka sampai saat ini, ya, pada umumnya. Yaitu Nisan bulan pertama, Iyar bulan kedua, Sivan bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Av, Elul, Tisri, Cevan, Kislev, Tefet, Sefat bulan ke-11, Adar 1 bulan ke-12, ya kan? Di sini ada dalam kurung bahasa Inggris itu in a leap year, ya, bisa lompatan. Ya, ini kalau dalam kehidupan kita orang Indonesia, katakanlah tahun kabisat, ada Adar 2. Ya. Adar 2 ini penambahan bulan setiap 3 tahun. Terjadi dalam sistem kalender mereka. Untuk menyesuaikan perbedaan antara lunar dan solar system, sehingga mereka menganut lunisolar system. Ya. Katakanlah setiap 3 tahun mereka tambahkan 1 bulan dalam tahun itu, atau tahun kabisat ada 13 bulan. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat bagaimana mereka menyesuaikan kalender itu untuk upacara-upacara keagamaan mereka. Sabat hari ke-7 lunar atau lunisolar akan menyeratkan bahwa Sabat adalah bagian dari hari raya orang Israel. Tetapi bukan itu masalahnya. Sabat hari ke-7 ditetapkan sebelum hari raya diberikan kepada orang Israel. Karena perayaan atau hari raya, istilah Ibrani atau diterjemahkan adalah dari bahasa mereka, yaitu Mokadim. Dan itu berarti waktu yang telah ditentukan atau pertemuan ini mengacu pada kegiatan yang berbeda yang belum tentu diberikan tanggal oleh kalender lunar. Bahkan jika seseorang berpendapat bahwa istilah itu berlaku untuk hari Sabat, itu tidak berarti bahwa waktu untuk Sabat hari ke-7 ditentukan oleh lunar atau solar system. Selain itu, Alkitab menjelaskan bahwa Sabat dibedakan dari hari-hari raya bangsa Israel tahunan. Mari kita baca Imamat 23. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, sampai ke 37. Ya. Tapi tidak semua kita akan bacakan. Ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus. Jadi hari raya itu hari pertemuan kudus. Ya. Waktu perayaan-perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut ini. Sebelum hari raya dijelaskan, ayat 3 mengatakan tentang hari Sabat. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Nah, ayat 4 menjelaskan inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus. Pertama, dalam bulan pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi bulan pertama pada tanggal 14 atau hari ke-14. Hari ke-14. Nah, dan pada hari ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya harus kamu makan roti tidak beragi. Jadi kita lihat 14 Paskah, hari ke-15 roti tidak beragi. Nah, ayat 7 dikatakan, itu pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Hari raya roti tidak beragi. Ya, hari ke-15. Ya, kalau dalam sistem kalender lunar dan solar, lunisolar dan lunar, itu hari Sabat.
Tetapi ayat 7 mengatakan, jangan kamu melakukan pekerjaan berat. Artinya ada pekerjaan yang masih bisa dilakukan. Ya. Dikatakan lagi, ayat 8, ya, pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Bagian terakhir. Ayat 9, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri akan kuberikan kepadamu, tanah perjanjian, maksudnya sini, atau Kanaan, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Artinya ini hasil buah sulung. Ya. Ayat 10 dan seterusnya penjelasannya itu, dan dari hari itu, ya, dihitung sesudah Sabat ketujuh harus dihitung 50 hari sampai pada hari Pentakosta. Ya, penjelasannya terus sampai ke ayat 20 dan ayat 21 mengatakan pada hari itu juga harus kamu mengumumkan hari raya, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah satu ketetapan selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Dan seterusnya, ayat 23, saya lompat ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, harus mengadakan hari perhentian penuh, diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Perhentian penuh, pertemuan kudus, ayat 25, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Jadi kita lihat ya, pertemuan kudus dikatakan di sini, tapi jangan melakukan suatu pekerjaan berat. Perhentian penuh dan pertemuan kudus. Jangan melakukan suatu pekerjaan, artinya masih ada sesuatu yang bisa dilakukan ya, yang tidak seperti biasanya dilakukan pada hari-hari bekerja. Ayat 26 ya, tentang hari raya pendamaian. Ayat 27 ya. Pertemuan kudus juga dikatakan di situ. Ya. Ayat 28, pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah hari raya pendamaian untuk pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Ya. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Jadi kita lihat hari-hari raya yang diberikan Tuhan itu kadang-kadang jatuh pada hari Sabat, seperti dikatakan berpuasa penuh. Ya, jangan kamu melakukan pekerjaan yang berat. Ayat ke-33, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya pondok daun. Ya, dan ayat 35 mengatakan pada hari pertama haruslah ada pertemuan kudus. Hari pondok daun itu pada hari ke-15 itu hari pertama ada pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Artinya masih ada pekerjaan yang bisa dilakukan. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus, dan seterusnya. Jadi kita lihat hari-hari raya itu ya, ada pekerjaan yang masih bisa dilakukan. Ya, dikatakan jangan kamu melakukan pekerjaan berat. Akhirnya istirahat Sabat hari ke-7 berbeda dari istirahat yang diperlukan selama Sabat seremonial atau hari raya. Contohnya, dibandingkan tadi sebelum masuk pada hari raya itu Imamat 23. Kita baca. 6 hari lamanya boleh dilakukan suatu pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ini menyatakan bahwa selama hari Sabat hari ke-7, orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Hari Sabat hari ke-7 dalam satu siklus mingguan penciptaan. Ya, 6 hari bekerja, hari ke-7 tidak boleh melakukan pekerjaan apapun.
hari itu dikhususkan untuk berbakti kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mereka sembah, yang saudara saya sembah. Tetapi selama sabat seremonial, itu memang pertemuan suci. Dan orang diperintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan berat. Kita sudah baca tadi, ya. Imamat 23 ayat 8, ayat 21, ayat 25, ayat 35, dan ayat 36. Itu menunjukkan bahwa ada jenis pekerjaan yang boleh mereka lakukan selama hari raya tersebut. Yang dilarang dilakukan selama sabat hari ke-7. Mereka sucikan atau mereka kuduskan, yang merupakan pertemuan kudus, hari perhentian penuh bagi orang Israel. Bangsa Yahudi dimanapun mereka secara umum, ya, atau gereja Masih Advent hari ke-7 dan kelompok pemelihara sabat lainnya memelihara sabat setiap hari ke-7 sesuai dengan kisah penciptaan dalam Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 3. Kita baca Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ini siklus mingguan penciptaan, yaitu 1 minggu 7 hari. Di mana tadi dikatakan 6 hari bekerja, 1 hari untuk Tuhan, berbakti kepada Sang Pencipta. Keluaran 20, kita baca tentang perhentian penuh di dalam Imamat 23 dan ayat 3. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Jadi kita lihat perhentian penuh setiap umat yang percaya, yang berbakti kepada Allah pada hari ke-7, ya, siapa saja yang ada di rumah mereka itu tidak diperkenankan melakukan pekerjaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 9 sampai 11. Nah, mari kita buktikan dalam perjanjian lama. Ya, dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, kita tahu Yesus Kristus sebagai batu karang hidup yang memberikan mereka minum. Ya, orang Kristen pada umumnya seluruhnya percaya, ya, batu karang hidup itu yang memberikan air kepada mereka di padang belantara, ya, agar mereka tetap hidup. Yesus pula lah yang melindungi mereka dari terik panasnya padang belantara, juga dinginnya pada malam hari, sebab tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Pada waktu dia berada di dunia ini, dia berkata kepada murid-muridnya, ya, atau umat Tuhan, khususnya sampai pada saat ini, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Apa Yesus masih konsisten? Ya, setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya pada saat itu mengalami penganiayaan. Yesus tahu setelah dia naik ke surga akan dianiaya mereka dan mereka akan lari dari satu kota ke kota yang lain. Alkitab menceritakan, sejarah menceritakan, ya, berdoa jangan jatuh pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu masih tetap berlaku hingga pada saat ini. Nah, apakah pada zaman dulu juga demikian? Mari kita lihat. Bilangan 33 ayat 3. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan pertama, pada hari yang ke-15, bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Hari ke-15, dalam perhitungan lunar dan lunisolar, itu hari Sabat. Tetapi orang Israel menekan perjalanan sesudah Paskah. Artinya itu bukan hari Sabat. Keluaran 16 ayat 1 sama.
Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah mereka ya di padang gurun Sin, terletak di antara Elim dan gurun Sinai. Pada hari ke-15 bulan kedua, jadi mereka masih melakukan perjalanan. Nah, mari kita buktikan di dalam Yosua 5 ayat 10 sampai 12 untuk menguatkan bahwa Sabat itu ya sejak dari dulu kala hingga saat ini ya tidak dipengaruhi oleh lunar system atau solar system, tetapi didasari pada siklus penciptaan. 1 minggu 7 hari, 6 hari bekerja, hari ke-7 adalah Sabat untuk Tuhan. Yosua 5 ayat 10 sampai 12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, hari ke-15, ya, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum. Pada hari itu juga. Ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Jadi hari ke-15, hari ke-16 baru berhenti mana. Ya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi Paskah 14, tanggal hari ke-15, mereka masih turun, ya. Kalau memang itu hari Sabat, mana tidak akan turun, karena Tuhan katakan mana tidak ada pada hari Sabat. Ya. Hari ke-16 baru berhentilah mana. Jadi orang Israel tidak boleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan makanan yang dihasilkan oleh tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi ini membuktikan bahwa Sabat sejak zaman dahulu orang Israel keluar dari Mesir sampai Yesus ingatkan buat saudara saya dan pada awal-awal kekristenan, berdoalah supaya jangan kita melarikan diri dari persekusi, penganiayaan di hari Sabat. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan yang singkat tadi? Saya akan memberikan beberapa kesimpulan menurut saya, mungkin Anda juga di rumah membaca Alkitab, lalu Anda bisa simpulkan untuk menguatkan iman percaya saudara. Pertama, Allah menetapkan 2 kelompok hari, yaitu 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk berbakti kepadanya, itu hari Sabat, hari ke-7. Dan Sabat, hari ke-7 adalah bagian dari siklus mingguan penciptaan, di mana 1 minggu 7 hari. Dan Sabat hari ke-7 ditetapkan Allah setelah ia selesai menciptakan selama 6 hari. Kemudian Alkitab tidak mengajarkan lunar system atau solar system atau lunisolar system dalam menentukan Sabat. Sekali lagi, lunar system, solar system, lunisolar system ya tidak digunakan untuk menentukan Sabat hari ke-7, karena siklus mingguan ini ya 1 minggu 7 hari ini sudah dikenal manusia ya sebelum era kekristenan, artinya jauh sebelum kekristenan ada. Hari bulan baru ditambahkan untuk menentukan hari-hari raya tahunan keagamaan bangsa Israel. Jadi masih lebih penting ya Sabat hari ke-7 dalam minggu dibandingkan dengan Sabat seremonial yang dilakukan setahun sekali. Demikianlah kesimpulan singkat yang bisa saya bagikan buat saudara. Tuhan memberkati. Amin.